Shalom. Dahsyat Tuhan kita. Ya. Kita akan ditransform, diubah, tapi dengan syarat kita harus jaga keseimbangan. Sudah lihat dua bola ini, keseimbangan apa? Yang pertama, keseimbangan jasmani dan rohani. Di sebelah kiri Tuhan jasmani. Yang sekarang, ya, jadi sudah melihat dari kecil kita lahir dari benih ayah kita, lalu bertumbuh, benihnya kecil sekali, lalu bertumbuh, jadi gede semacam itu, ajaib, ya. Tapi mesti dipelihara dengan makanan, ya, dan ada yang memelihara. Nah, begitu juga dalam sisi rohani. Waktu sudah dengar firman Tuhan, mulai timbul percaya, itu benih, ya, yang Tuhan tabur dengan firman. Tapi percaya ini harus dikembangkan terus supaya menjadi kuat, tambah kuat, ya. Jadi sudah lihat gambar sebelah kanan itu, dimulai dari anak-anak sekolah minggu yang mendengar, ya. Makanya saudara yang punya anak-anak, coba bawa anak-anak itu waktu kecil. Karena dari situlah benih itu paling baik ditabur. Ya, supaya anak-anak ini tumbuh dalam takut akan Tuhan. Nah, nanti kalau dia besar, dia mengerti apa itu berdoa. Nah, kuncinya di situ. Kalau orang sudah bisa berdoa, sungguh-sungguh ada kekuatannya dahsyat. Ya, jadi saya melihat ada keseimbangan dalam pikiran. Waktu anak-anak dia 0, lalu dia mulai terima masukan, pikirannya berkembang, ya, lalu tambah pinter, luar biasa, ya. Tapi lalu kebanyakan pinternya lalu salah, membuat alat perusak, bom, AI. Sudah tahu sekarang AI, ya. Yang bikin AI itu nyesel. Kenapa saya nemukan AI? Aneh ya. Tapi dia tahu resikonya ini, dahsyat nanti. Karena itu dia menyesal. Ya, sama yang membuat chips dulu, microchips. Itu setelah dia tahu akibatnya, dia nyesel. Lain kali orang itu kehilangan privacy. Dia ngerti. Rusak manusia itu. Jadi kita melihat, kalau kita pakai pikiran saja, kita itu nanti terjebak. Kita diberi oleh Tuhan yang disebut iman, benih iman. Nah, iman ini untuk memperkembangkan. Untuk apa, Kalau pikiran itu hanya untuk sebatas kita sekarang. Setelah mati, saudara itu akan mengalami satu masa tidak terhingga, infinite. Renungkan itu. Jadi banyak kali orang pikirannya cuma sekarang, cuma pendek, berapa tahun, paling 100 tahun. Setelah mati, dia akan mengalami kekekalan. Kalau susah kekal terus selama-lamanya. Mikir ya, think. Ini penting. Jadi kita mesti ngerti dalam 1 Korintus 15 ayat 46 mengatakan bahwa yang memang mula-mula yang datang itu yang alamiah, bukan yang rohani. Anak-anak tidak ngerti apa itu sembahyang. Dia cuma lihat ibu bapaknya. Tapi itu memberi contoh. Ya, kalau anak-anak melihat orang tuanya baca Alkitab, Pendeta Robert itu berkata, waktu dulu saya kecil, saya melihat ayah saya, waktu baca Alkitab, kadang-kadang dia itu nangis. Kadang-kadang saya lihat ayah saya, dia berkata, haleluya, haleluya, sedang baca Alkitab. Dia tidak ngerti, ngapain tuh? Kok ngomong dewek? Kok nangis-nangis sendiri? Padahal Tuhan lagi bicara. Dia tidak ngerti. Tapi setelah dia besar, dia ngerti. Oh, jadi Tuhan itu bisa bicara. Ya,
Banyak orang tidak sadar itu. Nah, hari ini kita bicara, jadi selama sebulan ini kita bicara tentang keseimbangan tadi, ya. Dan hari ini tema khotbahnya adalah terpelihara dan berhasil. Saudara semua, kita ingin terpelihara dan bukannya terpelihara, tapi berhasil. Saya beri gambar di sini, ini gambar saya petik, bagus sekali sih ya. Saudaraku, pixelnya tinggi, tapi lalu saya beri gambar inset di situ, yang di atas, kecil. Gembala itu kadang-kadang melihat domba-domba. Daud berkata apa? Dalam Mazmur 119 ayat terakhir, aku sesat seperti seekor domba. Jadi Daud ini sadar dirinya itu sesat, gampang sesat. Domba itu nggak ngerti, kalau dia dibawa pergi jauh, ditinggal, dia nggak bisa balik. Beda dengan apa sih? Beda dengan yang ini. Tuh ada yang saya kasih tanda panah kecil itu apa? Anjing. Ya. Anjing itu ratusan kilometer dia bisa balik. Ya. Saudaraku, aneh ya. Beda banget. Anjing itu cerdik. Waktu kami ke New Zealand dulu diajak oleh seorang jemaatku, dia biayai kami pergi ke sana, lihat domba. Saya tanya pada gembalanya, berapa kira-kira semua? 10.000. Yang jaga berapa? Cuma 5 orang. Lalu berkata anjing, ya 5 juga. Untuk apa anjing? Untuk giring. Ya, supaya kalau domba itu kadang-kadang jalannya senanya, anjing ini yang bisa giring. Wow, 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 wow. Lalu kumpul. Ikut. Nah, ya, di dalam Yesaya 56 dikatakan, nabi-nabimu itu seperti nabi bisu, tidak bisa menggonggong seperti anjing. Jadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan kadang-kadang suka menggonggong, bukan untuk gigit, tapi gonggong untuk menggiring. Nah inilah hamba-hamba Tuhan. Nabi-nabi, hati-hati, jangan berbuat dosa. Nah, oh ya. Kalau nggak begitu kita ini tersesat. Ya, nah Tuhan pakai anjing-anjing. Kami ini seperti anjing-anjing saja. Tapi heran, anjing adalah binatang yang sangat setia. Setuju? Dan kata menyembah proskuneo itu dari kata dasar kuon, anjing. Jadi orang-orang yang datang kepada Tuhan itu seperti itu. Ya, di hadapan Tuhan dia setia. Nah, jadi saudara yang mau dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya saya tulis di sini, terpelihara dan berhasil melalui kerjasama jemaat dengan Tuhan pertama. Kedua, dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, lalu umat Tuhan. Nah, apa umat Tuhan ini pentingnya apa? Saya beri tulisan situ Yohanes 10 ayat 3. Ya, domba yang baik itu mendengar. Nah, dia kalau mendengar menurut. Ada domba yang nggak mau nurut. Akhirnya lalu tersesat seperti yang gambar inset itu. Ya, mau jalan dewek. Ya. Nah, apa tujuan khotbah hari ini? Tujuan khotbah hari ini adalah percayalah kepada Tuhan dan kepada hamba-hambanya. Memang saat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan. Tapi Paulus berkata hamba perut. Ya, hamba duit. Dan ini banyak.
Karena itu hati-hati, saudara lihat YouTube, banyak hamba Tuhan, betul nggak? Yang lalu ngasih pelajaran yang aneh-aneh. Dan mereka itu YouTuber sebetulnya. YouTuber ngerti, Jadi pasang itu untuk dapat duit. Ya, saudaraku, saya bicara berapa ratus jam, nggak ada dapat duit. Ya, saudaraku, kita anak-anak Tuhan mesti percaya. Kalau saudara makanya mesti cari gereja di mana kalau sudah pindah ke luar kota, carilah gereja yang betul-betul hamba Tuhan itu hambanya Tuhan. Bukan hamba uang. Bahkan Paulus berkata, hamba perut. Itu Paulus ya. Palsu. Dan sekarang ini banyak. Ya. Jadi kita mesti hati-hati. Kenapa kita mesti percaya kepada Tuhan dan hamba-hambanya? Itu perintah Tuhan. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20, Yosafat waktu perang, muncul seorang nabi, dia berkata, percayalah kepada Tuhan dan kamu akan tetap teguh. Dalam bahasa Inggris katakan, you may be established. Engkau jadi diteguhkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada hamba-hambanya, maka kamu akan berhasil. Kenapa banyak orang Kristen dengar tapi gak berhasil dalam hidup? Ya, kacau hidupnya. Kenapa? Ya karena tidak mau dengar, tidak mau percaya. Nah, pertumbuhan jasmani maupun rohani itu butuh pembimbing, butuh pengasuh. Coba waktu sudah kecil nggak ada ibu yang ngasuh, bisa nggak hidup? Begitu keluar hidup dewek, nggak bisa. Kalau ayam bisa, betul? Begitu dia keluar langsung dia cari makan, cacing. Kalau saudara bayi gimana bisa? Nggak bisa apa-apa. Benar, mesti ada pengasuh. Karena itu kata Tuhan, ya seperti ayah dan ibu itu berlaku ramah. Anak-anak itu kan, aduh, kadang-kadang anak itu jambak ibunya. Ibunya apa? Jambak balik. Ya enggak, cuma sayang. Loh, dijambak malah sayang. Aneh ya. Saudara gendong, ceret, ngamuk. Ketawa, aku dulu ya gitu, ya kan gitu ya. Jadi seorang ibu itu berlaku ramah dan seorang ayah juga menasehati. Karena itu kata Tuhan, hormatilah orang tuamu supaya engkau umurmu panjang. Jadi perhatikan kadang-kadang ada orang yang umurnya pendek karena kurang hormat sama orang tua. Ini tidak semua loh ya. Tapi ada yang oleh karena kurang ajar sama orang tua, umurnya pendek. Seperti apa? Absalom. Umurnya diperpendek oleh Tuhan. Kenapa? Kurang ajar sama orang tuanya. Berani berontak. Ya. Dan Tuhan berkata supaya jadi baik. Ini untuk apa? Untuk tubuh. Untuk pemikiran. Karena waktu kita jadi anak-anak, kita disekolahkan. Engkau sudah jadi pintar. Dari mana? Dari ibu bapakmu yang keluar duit. Dia bersusah payah. Kamu mesti hormat. Tapi secara rohani, Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya, berjaga atas jiwa. Beda ya. Orang tua itu menjaga engkau, tubuhmu, pikiranmu. Tapi untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, pelayan-pelayan Tuhan menjaga jiwamu. Supaya engkau ini selamat jiwamu nanti. Kalau sudah mati, nah baru engkau tahu, aduh untung saya dulu jadi anak Tuhan. Ya benar. Karena itu saudara masih bertumbuh.
Ya, saya harap satu kali saudara bisa berdoa dengan baik. Itu yang saya rindukan. Saudara menjadi orang yang bisa hubungan sendiri sama Tuhan. Dan untuk itu perlu kita dididik. Ya, waktu di sekolah kita ketemu guru, kita diajar, dan anak-anak itu mesti suka dengar dan mentaati ajaran. Kalau dikasih PR, ya bikin PR. Jangan bolos. Ada PR banyak, Pak. Pusing, Pak. Ya wes, enggak usah sekolah. Padahal mau ulangan gitu ya. Anak-anak itu kadang-kadang begitu. Ya. Jadi kita ini mesti suka mendengar karena penjaga jiwa. Wih, jaga jiwamu. Dan engkau waktu dengar, engkau itu menyerap. Makanya kalau kami berkhotbah begini, Anda mesti serap. Serap untuk engkau terapkan dalam hidupmu. Nanti kita cerita tentang Daud. Nah, saya ngajar tentang Daud. Kenapa saya juga bisa berubah? Saya baca hidupnya Daud. Oh, begitu. Saya ikuti. Ya, dengan orang yang memusuhi, jangan musuh balik. Daud kan gitu ya. Orang memusuhi dia enggak balas. Enggak. Nah, kita mesti belajar mendengar, lalu kita serap. Pengalamannya dari hamba Tuhan dan pengalaman dari orang-orang saleh ini mesti kita serap. Supaya kita jangan gagal. Dan kita diberitahu kegagalannya supaya kita jangan ikuti kegagalannya. Hebat Alkitab itu. Karena dia tidak nutup-nutupi kegagalan dari Daud. Dia buka. Supaya kita tahu, oh hati-hati. Aku juga bisa jatuh seperti Daud. Orangnya hebat. Tapi jatuh itu. Ya. Tapi jangan lihat kegagalannya. Sekarang kita melihat bagaimana kalau dia jatuh. Kok bisa rebound. Kok bisa bouncing. Bisa mendal gitu naik. Nah itu Daud. Nah, kita masih belajar dari mereka. Karena itu saudara harus lihat. Hamba-hamba Tuhan itu gimana saudara bisa menilai dari mana? Dari omongannya. Saya tulis di atas Yesaya 6 ayat 5 sampai 8 mengatakan. Yesaya berkata, mulutku najis Tuhan. Lalu Tuhan kasih apa? Api di mulutnya. Ya, saudaraku, ini loh api ini disucikan. Menyucikan pembicaraan kita. Karena itu saudara kalau mau kenal orang, dengarkan aja dia. Jangan banyak ngomong dulu, dengarkan. Oh dia suka nipu, sudahlah. Berhenti. Pacaran dengan itu, waduh. Kelihatannya, wah orang kaya ya. Nggak tahu nih pinjem semua, rental. Jadi noni-noni, kalau kedatangan laki-laki terus bawa mobil, wah iki sogi gitu. Hati-hati ya. Rental. Kejeblos Anda. Ya. Jadi kita mesti hati-hati. Mulut ini loh, uji dulu. Omongannya bener apa enggak gitu loh. Ya. Kalau cuma omong besar, dan kita sebagai pendengar, sudah lihat saya kasih telinga, saya kasih pisau. Kata Tuhanku, disunat telinga ini. Duh, sakit. Makanya kalau sudah dengar firman Tuhan, kadang-kadang negor ya. Waduh, Pak Bekti kok nuding saya ini. Dulu di Tanah Mas ada orang gitu, suaminya. Dia ya sikut istrinya. Kamu ngomong apa sama Pak Bekti? Kok nudingi aku terus? Kamu cerita apa? Loh, aku enggak cerita. Nah, kebetulan kena. Betul. Itu namanya telinga kita ini mesti disunat. Waktu kita dengar firman Tuhan itu mesti terima. Jangan marah.
Ditegur jangan marah itu tanda kasih Allah. Kalau kita salah dikasih tahu kan mestinya terima kasih. Tapi ada orang nggak senang. Kalau salah dikasih tahu, ya marah-marah. Ya. Saudara, hari ini kita bicara tentang nama seorang yang bernama Daud. Ya, kenapa Daud berhasil? Karena dia cinta Tuhan. Ini paling penting. Dia sangat cinta Tuhan. Dalam kitab Mazmur 119 dia selalu berkata, saya cinta Tuhan. Saya cinta firman-Nya. Dia betul-betul perhatikan. Jadi kalau saudara cinta Tuhan, Tuhan pasti cinta Anda. Amin. Dan kalau Tuhan cinta Anda, jangan takut. He will supply all your needs. Pasti dia akan perhatikan. Karena dia cinta engkau. Dan Anda mesti belajar bersahabat dengan hamba-hamba Tuhan. Mula-mula di sini dulu, ada orang yang suka menggelitik, cari kesalahan saya terus. Tapi setelah kenal dengan saya, akhirnya dia tahu, aku ini jadi tombak cucuan. Loh, kok kamu mau? Karena dia terus diomongi sama yang lain ya. Juga anggota gereja, lalu bicara jelek tentang saya. Akhirnya dia sadar, orang yang menggelitik dia itu waduh, nggak baik. Ya, saudaraku. Nah, saya kadang-kadang, tapi akhirnya bertobat. Ya, saudaraku, kita mesti bersahabat dengan imam-imam. Karena kita akan masuk menjadi kerajaan imam. Ya, dan nabi-nabi Tuhan yang berani bicara tentang kegagalanmu. Tentang kesalahanmu. Ditegur. Kadang-kadang saya tidak menegur langsung, tapi sudah dengar firman Tuhan, kena. Saudara mesti sadar gitu loh. Aduh, saya kena ini. Ya, dan jangan saudara marah. Ya, karena itu pertama hubungan baik dengan imam besar. Daud ini hubungannya baik dengan imam. Kenapa? Imam ini adalah juru syafaat. Mediator yang melakukan mediasi. Jadi kalau saudara ada masalah dalam hukum, saudara itu semua di sekarang ini kalau bisa dimediasi dulu. Damai akhirnya. Di tempat kita ini ada problem-problem, akhirnya damai. Waduh, luar biasa saya katakan. Karena ada yang ngalah gitu loh. Jadi damai ini penting, ya. Nah itu dibutuhkan mediator. Kalau enggak, saudara itu kena yang namanya ahli hukum, penasehat, ya, advokat. Ya. Ada yang baik tentu, tapi banyak yang enggak baik. Saya sudah nangani beberapa kali orang yang punya masalah, panggil, ya, dua-dua ini. Ya, punya advokat pembela. Sudah tahu? Pembela sama pembela kong kali kong. Tukar informasi. Untuk apa? Untuk menggait terus. Jadi memang bikin ribut. Uang terus mengalir. Dia tahu kalau orang ini kaya, bukan main ya. Karena itu pembela-pembela itu, kayanya bukan main. Bayangin kalau pembela 10 triliun, dia dapat 1% aja berapa? 1% aja. Pembela biasanya besar juga, kalau problemnya nanggung-nanggung biasa 10%. Wih, gede loh. Ya, saya sudah kasih tahu jangan. Jadi saudaraku, kalau saudara punya mediator yang baik, yaitu Tuhan kita mediator. Dan hamba-hamba Tuhan kadang-kadang jadi mediator. Supaya apa? Kalau saudara punya mediator Tuhan, Tuhan itu akan memberikan providensia. Providensia adalah pemeliharaan Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi engkau rasakan.
kok bisa ya? Aku kok bisa selamat ini? Ya karena itu namanya providensia Allah. Saudaraku, jadi ada jalan keluar mengatasi masalah. Sudah lihat di sini gambar kanan ini, Daud matanya melihat pada imam. Imam ini mesti datang di bait Allah, dia mengadakan syafaat. Dia berdoa. Tuhan Yesus sekarang di mana? Di sorga. Lagi apa dia? Lagi berdoa. Mengadakan syafaat untuk kita. Jadi kalau saudara ada masalah, coba jangan, aduh aku kok dewean ya. Coba belajar berdoa dan yakin ada juru syafaat di sana yang sedang berdoa. Dan kalau engkau jerit, Jesus, dia dengar. Ya. Nyanyian dari seorang Jimmy Swaggart, dulu pemirsanya itu sampai 30 juta di dunia. Bukan main. Dia jatuh dalam dosa. Dia bertobat. Dia mainkan piano. Memang nyanyinya. Jesus. Dia nyebut nama Yesusku. Ya. Saya mention your name. Saya sebut namamu. Dalam keterpurukannya dia ingat nyanyian itu. Waktu dia tua. Jatuh dalam dosa. Dia ingat nyanyian itu. Dulu aku bisa nyanyi ini. Jesus, just to mention of your name. Hanya dengan nyebut namamu, aku merasa sesuatu. Dan Daud mengerti, dalam kesukarannya dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri. Mau dibunuh, dia lalu lari. Dia lari kemana, Lari ke Nob mula-mula. Lalu dia lari ke Gad. Lalu dia lari lagi, ya, yaitu ke Nob ini. Ketemu dengan namanya Imam Abimelech yang punya anak Abiatar. Dan coba kita dengarkan apa yang terjadi, ya, oleh karena Daud pergi ke imam ini, akibatnya imam ini seluruh keluarganya mati. Tolong dibacakan. Berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Iya, saudaraku, satu keluarga keturunan habis, 85 orang imam dibunuh oleh Saul dengan tangan Doeg orang Edom. Satu lari, Abiatar. Dan Daud berkata, akulah penyebab utama kematian seluruh keluargamu. Saudaraku, bukankah banyak hamba-hamba Tuhan juga harus mati? Kalau tidak mati dibunuh, kadang-kadang harus mati perasaan. Wah, dibully, di apa. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu masuk ke daerah-daerah terpencil, mati umumnya. Ya, tidak gampang menyampaikan berita Injil kepada orang-orang berdosa. Karena gimana ya, orang yang biasa dukunan, lalu dilarang dukunan kan marah dukunnya. Yang biasa terjadi pembunuhan. Dan banyak hamba Tuhan mati. Ya, kalau tidak mati secara fisik, mati sampai perasaannya itu karena dibully, dihina, ya, secara. Oleh karena itu Daud ngerti, aku tidak akan lepaskan kamu, tinggallah padaku. Dia ingin supaya dia, oke, aku jabatan, aku partnermu, supaya aku bisa. Karena Abiatar ini membawa
sebagai imam besar, sekarang menggantikan ayahnya yang mati, dia punya pakaian efod. Nah, pakaian efod ini ada namanya batu-batu zaman dulu. Dipasang di sini, khususnya 2 di sini ada Urim Tumim. Dan kalau ada orang tanya, ini bisa menjawab ya atau tidak gitu. Dan Abiatar dalam kesulitan daripada Daud, Abiatar membawa itu baju efod. Tadi pagi kalau sudah dengarkan khotbah tadi pagi oleh anak saya si Vera, dia terangkan soal itu. Karena Daud pernah pergi ke Kehila karena ada musuh Filistin. Ditolong tempat itu oleh Daud, diselamatkan, ya. Lalu dia masuk kota, betul, tentunya. Setelah ada orang yang jahil lapor sama Saul, Daud masuk kota, kebetulan tangkap saja. Daud berkata, Tuhan, apakah orang-orang Kehila ini yang baru saja saya tolong akan nyerahkan aku? Tuhan jawab apa? Yes. Bayangin itu, baru ditolong, bisa balik. Itu namanya manusia. Karena itu saudaraku, jangan bersandar pada manusia. Manusia bisa berubah. Sekejap, baru ditolong. Saya sudah nolong banyak pelayan-pelayan Tuhan yang saya didik dari kecil. Oleh karena satu masalah, saya tidak beri karena dia minta. Saya berkata tidak. Padahal sampai melahirkan anak sekian kali saya bayari. Saya banyak bantu. Satu permohonan saya tolak, marah. Akhirnya pisah. Saya pikir, aduh. Sekian banyak bantuan, uang, dan sebagainya. Lupa. Bisa. Anak saja bisa lupa orang tua. Ya, sudah tahu. Ya, di Singapura itu, anak loh, satu-satunya kawin dengan seorang serta mengubah aset dari ayahnya untuk mantunya ini yang nakal. Dan disetujui oleh anak dari orang kaya ini. Satu hari ketemu dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Orang tuanya jadi seperti pengemis, tapi malu. Ini orang kaya raya, pakai topi. Tapi Lee Kuan Yew lihat, ini orang, ini saya kenal ya. Diangkat, kamu kan si Anu. Kaget dia, iya. Kenapa kamu bisa gini? Dia cerita. Wah, kurang ajar anakmu itu. Mantumu itu. Dia pergi ke pengadilan, batalkan semua. Walaupun itu sudah diteken loh. Batalkan semua. Ini terjadi loh di Singapura. Negara yang begitu bersih. Bisa terjadi. Saudara, kita mesti hati-hati. Manusia bisa berubah. Padahal dia ini ahli waris, mempunyai anak cuma satu. Nunggu toh sampai mati, betul? Kok enggak mau nunggu gitu? Ada yang gitu jahat. Ada. Di dunia ini jangan heran. Ya. Nah, kita melihat waktu Daud jatuh dalam dosa. Dia lari. Karena dia diberontak anaknya. Dia mesti lari. Ya, larinya dengan tergesa-gesa. Sampai enggak pakai sepatu. Jadi dia jalan tanpa sepatu. Dia nangis. Anakku kok bisa begini. Bayangin anak bisa berontak. Anak raja. Berontak. Dan disitulah lalu ada calon pengganti Abiatar. Karena Abiatar tadi, imam tadi, itu juga belot nantinya.
Jadi ada imam, jadi ada pendeta yang juga balelo gitu ya. Ada, ya ada. Jadi jangan heran. Ya, tapi Tuhan ganti dengan seorang imam lain yang namanya Sadok, dan ini Sadok ini setia. Dan waktu dia lari, Sadok ini, tapi juga Abiatar juga masih ikut waktu itu, tapi namanya sudah ranking kedua. Jadi Alkitab itu sudah nulis gitu. Ini loh, orang yang setia taruh di atas. Ya. Lalu Abiatar tadi yang Tuhan Daud berjanji, kamu tinggal dengan aku, jangan takut. Tapi nanti putus hubungan dengan Daud. Karena yang balelo ini justru imamnya. Ya, saudaraku. Dan waktu itu Sadok ini bawa tabut perjanjian. Mau mengiringi Daud dalam kesusahannya. Daud berkata, jangan. Kamu balik. Kamu justru lakukan di rumah Tuhan. Sembayang. Sadok balik. Dan Daud berkata, jika aku mendapat anugerah Tuhan, dia pasti ngizinkan aku kembali jadi raja. Itu keyakinan. Wah, hati bapak seperti itu. Dia nggak mau, ya, walaupun diberontak oleh anaknya sampai lari, terbirit-birit, ya. Tapi dia percaya Tuhan andalannya. Tuhan andalan saudara dalam kesulitan. Dan dalam kesulitan ada juru syafaat seperti Sadok. Itulah imam besar kita, Yesus. Dalam surat Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu, ya, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, ada juru syafaat kita yang standby every time, every hour. Whatever you get, all the troubles, dia ada di sana. Berdoa untuk Anda. Asal Anda menyeru nama Tuhan. Jangan lupa, kalau saudara ada masalah, jangan lupa, Tuhanmu sedang berdoa untuk engkau. Jangan merasa engkau sendiri. Panggil nama Yesus. Yesus, aku butuh engkau. Aku berseru padamu. Tuhan, tolonglah Tuhan. Aku terjepit. Aku dalam problem. Walaupun aku benar. Kalau benar ya, Tuhan pasti jadi pembelamu. Ya. Karena itu jangan takut. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan apa? Sempurna. Manusia nggak bisa. Tapi ini namanya providensia Allah. Jadi saudara mesti percaya. Ada Tuhan yang mendoakan Anda. Bukan hanya pendeta, tapi Tuhan. Yesus sendiri kerjaannya sekarang adalah berdoa untuk Anda. Yakin ini. Karena itu kalau sudah sakit, jangan cuma pikiran saudara ini gimana, dokter mana yang pintar. Coba juga seru sama Tuhan toh. Utama. Apalagi kalau dokter sudah angkat tangan, apa harapanmu? Hanya satu, Tuhan yang bisa membuat mukjizat, penolongmu. Ini hubungan Daud dengan yang namanya imam. Tapi hubungan Daud yang berikut itu dengan nabi. Ya, apa itu nabi? Nabi adalah pribadi yang mengarahkan dengan firman. Ya. Jadi kadang-kadang saya menyuarakan suara kenabian. Saya bukan nabi. Saya gembala. Tapi seringkali pendeta-pendeta itu menyuarakan
suara kenabian. Jadi suara kenabian itu kadang-kadang menegur, ya, meluruskan, jangan berbuat dosa, jangan berzina. Karena itu di gereja, kalau dengar jangan berzina, pendeta kok nyerang aku. Nah, kalau saudara berzina ya diserang dong. Saudara mestinya terima kasih kan gitu. Ada orang mau ngoreksi. Orang yang mencintai orang itu berani menegur kalau salah. Tidak gampang loh negur orang, betul? Bisa marah. Ya. Apalagi pendeta negor, ada jemaat yang suka kasih duit sama gereja. Oh, dia salah, ditegur lu. Aku kan kasih duit. Waduh. Bisa ngamuk. So. Ya. Tapi hamba Tuhan yang benar tidak peduli. Walaupun dia memberikan uang banyak, dia tidak lihat duitnya. Dia lihat supaya jiwanya selamat. Ditegur. Ya, supaya berada kembali pada jalur yang benar. Tuhan itu baik. Lihat gambar ini. Daud ini sudah tahu dia salah. Karena itu dia tidak berani natap nabi. Waktu negor, dia melengos gitu. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan mesti berterima kasih. Kalau ada orang yang berani memberitahu. Siapa yang berani memberitahu? Ayah ibumu, betul? Apa tetangga berani memberitahu? Oh, enggak urusan, betul? Malah nanti sudah dimusuhi. Benar, Rasul. Apalagi tetangga itu membiarkan anaknya. Ya, saya dulu punya tetangga, ya mencuri berapa kali ke rumah saya. Sepeda curi, ya foto tustel tercuri. Ada tamu datang, foto tustelnya hilang. Sampai ban itu loh, pagi-pagi itu mau diambil. Saya lihat doa pagi, kok ada orang saya datangi pelan-pelan. Dia dibawa, terus saya sekap dia. Yeah. Wah, tapi dia bawa itu tuh. Ya, kunci yang bundar panjang itu. Oh, dipukulkan saya mesti begini dong. Gini lepas kok, dia lari. Baru saya teriak, maling. Yang doa ini, bangun semua. Ada dua orang. Pak Kando waktu almarhum ngejar, lari sampai Gang Buntu. Nah, ketangkap. Ya, kadang-kadang begitu, dalam problem-problem. Hidup ini pasti ada masalah. Daud penuh dengan masalah. Dia dibenci oleh mertuanya karena cemburu. Orang-orang memuji mantunya, bukan dirinya. Dia marah. Oleh karena dia marah, dia mau bunuh mantunya ini. Bayangin, ada juga ya mertua yang mau bunuh mantunya, padahal mantunya menolong, ya, mengalahkan Goliat, musuh utama, ya, malah dimusuhi. Karena itu dia lari ke gua Adulam. Coba kita dengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Samuel 22 ayat 3-5. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Ya, kenapa Daud lari ke Moab?
Kalau sudah menemui problem, apa pikiranmu utama? Pertama, cari pertolongan, betul? Nah, Moab ini negara lain, tetangga, dekat. Jadi keluar sebentar perbatasan, sudah negara tetangga. Kenapa ke sana? Tentu ada sebabnya. Disebutkan 3 kali Moab. Karena nenek moyang dari Daud adalah Rut, seorang Moab. Jadi ada apa hubungan? Family. Biasanya kita kalau ada problem, pertama-tama ingat family kundi ya sing sogi kok. Yang bisa minjemi aku, kan gitu ya. Keluargaku yang kaya itu siapa ya yang mau tak pinjem? Ya, dia lari ke kubu gunung. Tetapi Gad, Nabi itu disuruh Tuhan. Ngomongi Daud, jangan tinggal di kubu gunung itu. Pergi pulang ke tanah Yehuda. Kamu ini mau jadi raja di mana? Kalau kamu mau jadi raja di Yehuda, ya balik di Yehuda dong. Jangan di luar negeri, aman bagi jiwamu. Jadi ini intervensi Nabi Gad. Jangan berharap pertolongan keluarga duniawi. Ya, ini biasanya cepat kita cari pertolongan itu ya apa keluarga lah. Mosok datang enggak, ya paling kan keluarga family. Oh dia sugi kok kaya, masa cuma sedikit aja. Ya, dan Daud ke sana. Tuhan kata jangan, balik. Lalu di kubu gunung, ini perlindungan, kekuatan. Kekuatan mungkin kaya, atau mungkin dia pejabat. Dia bisa melindungi. Ini kubu. Ya, saudara yang punya pejabat-pejabat, apalagi tentara gitu ya. Wah, terus jenderal, wah ya udahlah, panggil lah, lapor. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu cari perlindungan keluarga duniawi dan kekuatan duniawi. Tuhan berkata apa? Balik kamu ke Yehuda. Yehuda itu adalah dirinya dari keturunan Yehuda. Nama Yehuda artinya memuji. Alkitab menuliskan beberapa kali. Kalau waktu perang, maka orang-orang tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa yang maju dulu? Tuhan pasti berkata, suku Yehuda. Ini artinya begini, kalau saudara mengalami peperangan, problem, apa yang saudara lakukan pertama? Jangan lupa, memuji Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab menulis Tuhan duduk di tengah pujian umatnya. Siapa yang percaya itu? Yakin? Karena itu sudah datang ke gereja, pertama-tama mesti apa? Memuji. Mana saya harap saudara kalau datang itu, cobalah bersama memuji. Jangan saudara itu main handphone apa. Memuji. Karena memuji ini, kata Tuhan, Tuhan itu duduk di tengah pujian umatnya. Nah kalau Tuhan hadir, siapa lawanmu? Ya. Dan Tuhan kata, kamu jangan cari aman. Carilah kelompok pemuji. Engkau nanti jadi kuat. Nah, yang pertama Nabi Gad. Ya. Timbul lagi problem. Manusia itu punya problem.
Dan problem sekarang ini ada problem dari orang yang dipimpin sebenarnya oleh Daud, yaitu orang Israel. Ya, orang Israel ini yang salah, ya. Kenapa salah? Karena Tuhan melihat hati orang. Hati orang yang paling dibenci oleh Tuhan itu hati apa? Sudah tahu Tuhan paling benci siapa? Orang sombong. Itu Tuhan paling benci. Yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan orang yang sombong itu sama dengan iblis. Karena itu kalau hati kita mulai sombong, iblis mulai dekat. Coba dibacakan ini baik-baik ya. 1 Tawarik 21 ayat 1 dan 2. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Jadi ini yang salah sebetulnya bukan Daud. Saudara mesti sadar. Yang salah ini adalah bangsa Israel. Karena apa? Karena rakyat ini menang di bawah pimpinan Daud ya. Menang. Kalau sudah baca pasal 19, pasal 20, mereka menang atas bangsa Amon, bangsa Aram, ini yang musuh dedongkotan, bangsa Filistin dedongkotan juga, ya musuh bebuyutan begitu. Jadi dua musuh bebuyutan, ya. Ini memusuhi, tapi mereka semua dikalahkan. Jadi bangsa ini rasa, wah, kami bangsa hebat. Sekarang ini kan ada negara begitu ya. Kami number one. Hati-hati ya. Siapa saja yang merasa number one, be careful. Karena number one itu hanya Tuhan. Gak ada yang lain. Ya. Nah, lalu apa sih? Iblis pandai untuk membuat bangsa ini bisa kena, dia bujuk pemimpinnya. Karena itu di sini kita mau belajar, tahu. Oh iya ya, betapa pentingnya saudara dan kami pemimpin-pemimpin di gereja. Kita mesti jangan sampai kena tipu iblis sama-sama. Ya, Anda bisa kena tipu, pemimpin juga bisa kena tipu. Iblis itu lihai kok. Dia selalu cari celah. Gimana ya bisa? Nah, supaya bisa itu, dia juga membujuk Daud untuk menghitung. Setelah dihitung-hitung, tentaranya di jumlah, sudah tahu berapa? 1,3 juta. Wow. Bukan main loh. 1,3 juta tentara. Nggak tahu ya, Indonesia ada enggak itu 1,3? Mungkin enggak ada loh. 1,3, ini zaman dulu loh. Wah, ini yang menimbulkan makin Nah, Tuhan nggak senang. Kesombongan acap kali sebagai dosa yang tidak disadari. Perhatikan, ini yang Daud berkata, Tuhan hapuskan my secret sins. Dosa-dosaku yang tersembunyi. Banyak di antara kita ini sebetulnya ada dosa yang tersembunyi. Sombong. Ya sombongnya, ada orang miskin ya sombong. Sing kaya lebih-lebih lagi. Sing pinter nyomong. Ada yang bodoh aja sombong. Karena ototnya kuat, tapi bodoh. Sombongnya bukan main. Ya, karena dia ototnya kuat. Semua kita itu bisa sombong. Ya, akibat dari kesombongan ini yang mati sudah tahu berapa? 70.000 tentara, bukan main. Nah, waktu kematian itu tiba, ya,
Daud berkata, Tuhan, mereka ini kan tidak salah, saya yang salah, biar saya aja yang mati. Ini loh, Tuhan melihat hatinya Daud. Lebih baik dia yang mati daripada rakyat. Waktu itu ada malaikat yang diutus Tuhan untuk membunuh itu. Itu tentu iblis ya. Tuhan izinkan iblis membunuh. Waktu dia lihat itu, lalu Tuhan itu sadar, aduh ini umatku. Ya, lalu dia suruh Nabi Gad. Nah, Gad lalu datang. Dan nanti saudara baca ini ya di rumah ya. Jadi jangan cuma dengar, nanti catat kalau bisa baca di rumah baik-baik. 1 Tawarikh 21 ayat 18 sampai pasal 22 ayat 1. Ya. Nabi Gad berkata, yuk berdamai dengan Tuhan. Bereskan kesombonganmu. Dirikan mezbah di tempat yang ditunjuk, yaitu tempat pengirikan. Loh, aneh ya? Jadi untuk supaya berdamai, manusia dengan Allah bertemu di tempat pengirikan. Apa tempat pengirikan itu? Sudah lihat gambar ini yang di bawah itu. Pengirikan itu dulu, zaman dulu gandum atau beras ya, padi itu disabit lalu diirik. Kalau zaman sekarang pakai huler ya. Zaman dulu pakai apa? Pakai binatang, diinjak-injak, gerak supaya pecah. Ya, pecah habis gitu ditampi. Ditampinya bukan pakai ini. Kalau di desa kan, sampai ditiup. Supaya sekamnya keluar. Zaman dulu kalau banyak gitu bisa gembos. Mereka pakai skop, tunggu angin di skop. Tinggi lalu kena angin. Jadi pisah. Ya. Gandumnya atau berasnya turun. Sekamnya lari kena angin. Itu caranya untuk banyak timbunan yang besar. Ya. Tapi mesti tempat pengirikan. Tempat pengirikan itu crushing. Dihancurkan. Kapan sudah bisa bertemu dengan Tuhan? Terbaik. Kalau hatimu hancur. Kalau engkau sudah desperate. Engkau berkata, Tuhan, aku enggak punya jalan. You are the only way. Hanya engkau saja bisa membereskan masalahku. Dan biasanya kalau sudah terjepit seperti itu, doamu paling hebat. Karena engkau sudah tidak ada sandaran lain. Enggak ada harapan lain. Hanya Tuhan sandaranmu. Saat itulah doamu dengan teriakan, dengan jeritan, dengan air mata, seperti Hizkiasku. Sudah divonis, kamu mesti mati. Hizkia berkata, Tuhan, oke. Tapi Tuhan, engkau yang punya kuasa Tuhan. Luar biasa, waktu Hizkia berdoa, terjadi mujizat yang tidak pernah terjadi. Dahsyat Tuhan melakukan yang luar biasa. Nanti beberapa waktu mungkin akan kita khotbahkan itu minggu ke-3 atau ke-4. Ya. Jadi saya beri gambar di sini. Manusia, kapan kita ini bisa sampai ketemu dengan Tuhan? Kalau sudah seperti gambar itu, saya beri gambar. Engkau berlutut di bawah kaki Tuhan, kau jerit sama Tuhan. Tuhan, only you. Hanya engkau yang bisa nolong saya. Engkaulah Tuhan yang penuh belas kasihan. Ampuni saya. Tolong saya. Dan Tuhan kata, oke, aku pun siap diirik. Bukan hanya kamu. Karena itu Tuhan siap diirik. Dia turun dari sorga. Menjadi manusia. Disalib. Dihancurkan.
Jadi kesombongan kita, aku. Karena itu kata Tuhan, Paulus berkata, aku mati. I die daily, kata Paulus. Itu oleh Nabi Gad, dahsyat. Dan tempat itu sekarang yang ada di Yerusalem, yang sekarang jadi perebutan dunia. Tempat pengirikan itu. Ya, saudaraku, karena di situ nanti Tuhan akan hadir juga. Dan terakhir, intervensi Nabi Nathan, karena Daud pernah salah, jatuh dalam dosa, membunuh suami orang, istrinya diambil, berzina. Saudaraku, Tuhan kirim Nabi Nathan. Nabi Nathan kata, dia cerita suatu cerita mengemas oleh Tuhan dengan caranya tentang orang yang jahat, ya, yang merampas milik dari orang yang punya domba cuma satu, ya. Tapi orang kaya ini punya domba banyak, dia punya tamu, mau kasih makan untuk tamunya, dia ngambil dombanya orang miskin. Daud dengar itu, orang itu mesti mati. Nathan berkata, engkau orang itu. Kamu orang itu yang jahat itu. Kaget. Daud. Dan Nathan berkata, engkau menghina Tuhan. Ingat ya, kalau saudara berbuat dosa, berarti saudara itu menghina korban Yesus. Tanamkan ini. Kalau saya berbuat dosa, saya menghina korban Yesus yang menghapus dosa saya. Dan Nathan berkata, malapetaka akan menimpa kamu seumur hidupmu. Dan betul, malapetaka demi malapetaka. Anaknya bunuh-bunuhan, anaknya berontak, dia berontak, ya. Anaknya meniduri istri dari Daud. Daud dipermalukan, Daud lari. Tapi begitu dia ditegur, dia berkata apa? Aku sudah berdosa pada Tuhan. Langsung Nathan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Loh, kok enak ya? Tapi Nathan berkata, tapi pedang akan terus berlaku di rumah tanggamu. Dosamu diampuni. Tapi kesalahanmu kamu tanggung. Ingat itu ya. Dosa harus cepat diakui. Kesalahan harus kita tanggung. Karena itu jangan kita salah. Dan hidup Daud terakhir, dia berhasil meneruskan tongkat kerajaan. Jarang loh orang. Ya, kerajaan yang baik terus diteruskan oleh anaknya lebih boom. Itu hampir jarang. Coba lihat di dunia. Kita harapkan Jokowi ini kasih tongkat estafet sama Prabowo dan Gibran. Apa bisa lebih baik? We don't know. Kalau bisa boom, hebat. Tapi Daud memberikan tongkat estafet ini. Kenapa dia memberikan tongkat estafet ini? Karena ada yang memberi nasihat. Yaitu Imam Sadok, Nabi Nathan. Nah ini berfungsi lagi. Ya, lalu Panglima Benaya,
Lalu Daud mewariskan kerajaan itu pada Salomo anaknya yang menjadi dahsyat luar biasa. Walaupun nanti anak ini jatuh. Tapi ingat, Salomo bertobat. Jangan sudah menyepelekan Salomo. Karena Salomo ini menulis 3 bagian kitab. Kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung. 3 ada di sini. Jadi kanon, jadi memori. Ditulis siapa? Salomo. Hebat. Daud mengakhiri dengan memberikan legacy, warisan. Bagaimana saudara meninggal? Apakah meneruskan kepada generasi? Ini semua karena apa? Karena Tuhan penyayang. Tuhan pengampun. Dia mau ampuni kesalahan dari Daud. Kalau Tuhan ingat, pasti celaka. Tapi semua oleh karena kasih sayang dari Tuhan. Karena itu saudaraku, hari ini kita berkata, Tuhan, kasih-Mu dahsyat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.